Melalui percakapan kami pada kali ini, kami berbicara tentang status Yesus yang adalah utusan, status Yesus yang adalah anak Allah, dan ketika Yesus itu telah menjadi manusia, ketika Elohim itu sudah menjadi manusia, dia juga berperan sebagai seorang imam. Imam yang disebut di dalam Alkitab adalah imam besar agung yang adalah Imam Mahdi. Sepertinya ditulis begitu di dalam kitab kaum muslim, yang artinya Imam Mahdi yang disebut di Alkitab adalah imam besar agung. Di dalam Ibrani 4 ayat 14 sampai 16, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah, kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Jadi pembahasan kami pada kali ini, kami berbicara tentang Yesus yang bukan saja merupakan bukan saja anak Allah, tetapi dia juga adalah imam besar agung. Dialah yang akan datang untuk menghakimi seluruh alam jagat raya ini. Karena di dalam Yohanes 5 ayat 22 mengatakan, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan segala penghakiman itu seluruhnya kepada Anak. Dialah yang akan datang di awan-awan itu menjadi imam besar agung, suatu kuasa tertinggi, hakim besar, imam yang besar, yang mengadili seluruh umat manusia. Dialah imam besar agung, dialah hakim besar agung itu yang mengadili seluruh umat manusia. Karena Yesus mengatakan bahwa segala kuasa penghakiman itu telah ada dalam tangan Yesus seluruhnya, mulai dari kedatangannya sebagai anak manusia di awan-awan sampai pada hari pelemparan manusia yang tidak menerima dia ke neraka. Mari kita ikuti. Terima kasih. Imam besar agung itu artinya Imam Mahdi itu imam besar agung. Yesus yang kalian bilang utusan, yang kalian bilang manusia itu adalah imam besar agung, Imam Mahdi, oke? Dia yang akan datang di awan-awan untuk melempar pelopon beserta dengan kroni-kroninya ke neraka, oke? Memang ada di kitabmu Imam Mahdi, ya? Lihat imam besar agung, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung. Imam Mahdi itu kan besar. Imam besar agung yang melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Oke, itu dia. Al-Mahdi ada cucu kandung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Mahdi adalah cucu kandungnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Mahdi akan datang di awan-awan itu dalam tanda kedatangan anak manusia itu adalah Imam Mahdi yang kalian ditulis di situ adalah Isa yang akan datang lengkap dengan sangkakalanya, dengan malaikat-malaikatnya. Dialah Imam Mahdi itu, imam besar agung itu. Di kitab kalian juga dicatat, apalagi di kitab kami lah sumbernya. Dari sumbernya kitab kami, makanya kitab kalian mencatatnya seperti itu. Tetapi ya cuma itu aja, dia datang untuk membunuh babi-babi, untuk mematain salib-salib, katanya, kenyataannya tidak begitu. Dia datang untuk melempar kamu para antikristus ke neraka, gitu loh. Iya. Kasihan, udah kebingungan ya. Kebingungan nih. Isa akan datang ke dunia ini. Ya, salah satunya adalah mematahkan salib, membunuh babi, mengharamkan dia pajak, dan meneruskan risalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernyataan Agus ini tidak terdengar. Agus mengatakan bahwa kedatangan Imam Mahdi itu adalah mematahkan salib, membunuh Dajjal, membunuh babi-babi, dan meneruskan risalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Enggak, saya salut aja sama Bu Uti. Itu ngomong satu napas loh, hebat loh tuh Bu.
diajarin gimana tuh senamnya gimana gitu. Boleh tuh Bu diajarin tuh. Bagus, keren tuh Bu. Wah, wah, wah. Ngomong satu napas, nyerocos itu namanya Pak. Tapi nyerocos bukan asal nyerocos, nyerocos banyak isinya, membuat kalian terkaget-kaget, gitu kan? Ibu tahu aja saya kaget-kaget loh Bu. Bener asli saya kaget-kaget loh kalau Ibu ngomong loh. Tapi sorry bukan isinya, itu loh intonasi, lalu volume, lalu tekanan nadanya itu mantap banget Bu buat saya. Itu saya salut loh sebetulnya sama Ibu. Tarikan napasnya itu loh yang pertama, satu kali itu, satu napasnya itu loh. Keren asli Bu, keren. Di mana dicatat di kitabmu itu mana nanti? Di mana? Ayat berapa dan bab berapa? Coba kau tunjukkan sini. Nabi Isa akan turun ya untuk kedua kalinya. Ada tugas-tugas atau syariat-syariat yang Nabi Isa jalankan. Salah satunya mematahkan salib. Agus tidak terdengar suaranya, tapi intinya mengatakan bahwa kedatangan Nabi Isa adalah salah satunya mematahkan salib-salib. Aziz Fahrudin, nih kalau kamu mengatakan bahwa Isa atau Yesus itu Tuhan kami itu akan datang di awan-awan sebagai tanda hari kedatangan hari kiamat. Karena apa? Karena kalau kamu mengatakan Isa datang untuk membunuh babi-babi, oke? Isa datang untuk mematahkan salib-salib. Saya akan kasih ini nih, saya kasih analoginya, saya kasih perumpamaan. Itu seperti seorang presiden dari Amerika datang ke Indonesia lengkap dengan segala kemuliaan, kejayaannya, dan seluruh bala tentaranya dibawa semua naik pesawat jet Boeing yang termahal sedunia, oke? Naik pesawat yang luar biasa megah, luar biasa hebat, oke? Dia datang dengan pakaian kemegahan, pakaian kerajaan, dan sangat-sangat mulia, sangat bergengsi, sangat berprestis, oke? Ketika dia datang ke Indonesia, tiba-tiba di Indonesia, dia datang bukannya bertemu dengan presiden, tetapi dia datang cuma cari cicak di rumah ente. Dia cuma cari cicak di rumah ente, habis ketemu cicak dimatiin sama dia, kluk, gitu. Itulah umpamanya. Yesus datang dalam kemegahannya, dia membawa bala tentaranya, sangkakala berbunyi di mana-mana, oke? Nyanyian pujian menerawang seluruh antero jagat raya, oke? Memenuhi antero jagat raya. Tiba-tiba kamu bilang Yesus datang cuma mau cari seekor babi dan mematikan babi. sangat ironis gitu loh, mematikan babi. Justru kamu yang penyelewengan, ya kan, kerjanya kalian kan gitu. Asal disebut anak manusia kalian bilang Yesus, ya buktinya dari nubuatan anak manusia itu kalian bilang Yesus. Yang penting ada mirip-miripnya ke sana, itu katanya Yesus. Namanya saja beda, Imam Mahdi, Yesus, mana itu? Memangnya Al-Quran salah, ya? Di dalam Al-Quran sendiri itu ada tersendiri namanya Isa, ya. Lalu tersendiri juga Imam Mahdi. Tuh, gimana kamu ini? Jangan samakan kitabmu, ya, terlalu banyak nama. Nanti yang dikatakan Isa Al-Masih akan turun ke bumi dan membunuh Dajjal, mematahkan salib, dan menghapus jizyah. Itu maksudnya ketika orang-orang Kristen sudah tidak ada lagi karena atas pengakuannya bahwasanya dirinya bukanlah Tuhan, dan dia akan menginsafkan dunia ketika orang-orang sudah mengetahui konfirmasi dari apa yang dikasih
ditunjuk oleh Yesus sendiri dalam pengakuannya bahwasanya ia bukanlah seorang Tuhan, melainkan hanyalah seorang hamba utusan Allah ataupun Nabi. Dan syariat tetap mengikuti syariat Muhammad Rasulullah SAW. Itu yang dimaksud mematahkan babi, mematahkan salib dan membunuh babi. Itu yang dimaksud. Ya, dan sesuai juga dengan apa yang sesungguhnya tertulis, walaupun tidak relevan seperti apa yang di dalam hadis maupun dalam Al-Quran itu dikatakan. Yesus berkata seperti apa yang tertulis di Matius 7 ayat 21 hingga 23 itu jelas. Siapa yang akan diusir di situ? Orang-orang Kristen akan diusir. Maaf Pak, saya jawab. Yang Yesus mengatakan bukan semua orang yang mengatakan, yang menyebut aku Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan mereka yang melaksanakan kehendaknya. Itu konteksnya adalah untuk nabi-nabi palsu Pak. Itu adalah konteksnya untuk nabi-nabi palsu. Itu bukan berarti setiap orang yang menyembah Yesus adalah Tuhan akan dilempar ke neraka. Oh tidak. Yesus bahkan mengatakan bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia Elohim, maka kamu akan mati dalam dosamu. Itu perkataan Yesus yang jelas ketika kami tidak percaya bahwa dia adalah Tuhan, ketika kami tidak percaya. Percaya itu mengandung arti kata menyembah. Jadi ketika kami tidak menyembah dia sebagai Tuhan, maka kami akan dilempar ke neraka. Dan di dalam konteks Markus itu mengatakan bahwa itu diuntukkan untuk nabi-nabi palsu, bukan untuk orang yang menyembah Yesus dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Bapak ngawur ya Pak, dalilnya ngaco, nyungsep, dan tidak berlaku. Sekarang tunjukkan saya dalilnya di dalam kitabmu, ya, bahwa yang mau datang itu adalah Imam Mahdi, ya, yang berwujud Yesus. Ayo, mana? Tunjukkan ke sini di mana ayatnya, ya. Ada-ada saja kau ini, ibuti. Yang penting kalian ini ada yang kalian bahas, ya. Tapi semua omong kosong. Siapa lagi yang ngajar kau ini? Kau belajar sama Murtadin? Masa kau belajar sama Murtadin yang baru masuk Kristen? Berarti kau dilecehan tuh namanya gitu. Masa dia lebih pintar pada kamu? Kalau kamu dengan Murtadin, sama halnya Murtadin itu lebih pintar daripada Anda, atau membangga-banggakan Murtadin. Tuh, orang baru masuk Kristen baru kemarin kalian bangga-banggakan. Mana harga diri kalian sebagai penginjil? Siapa juga yang belajar pada Murtadin? Ngawur ini, kenal juga enggak? Siapa yang maksud kamu, yang kamu maksud Murtadin itu? I don't know him, I don't know her, Tidak seperti itu, Bu, pengertiannya. Mematahkan salib itu hanya istilah apa? Yesus nanti di akhir zaman mengaku sebagai utusan Allah, ya, mengaku sebagai utusan Allah. Ia menolak akan dipertuhan. Sehingga orang-orang Kristen nanti bakalan masuk Islam. Itulah yang dinamakan mematahkan salib. Orang-orang Kristennya tidak lagi menyembah salib. Dan Yesus nanti di akhir zaman mengharamkan babi sesuai dengan hukum Taurat. Babi haram bagimu, jangan kau makan. Itu yang dimaksud membunuh babi. Orang tidak memakan babi lagi. Anak manusia siapa? Yang sekali lagi, anak manusia mana yang akan datang di awan-awan, yang naik ke sorga, yang mati di kayu salib, yang datang di awan-awan lengkap dengan para malaikat-malaikatnya, lengkap dengan sangkakalanya yang besar. Anak manusia siapa yang mati di salib itu? Yesus bukan cuma mengaku utusan, Pak. Yesus bukan mengaku utusan, bukan hanya mengaku utusan, dia mengaku anak Allah, dia mengaku anak manusia, dia mengaku Mesias. Mesias artinya Allah
Allah yang menjelma. Itu dia. Yesus bahkan mati di kayu salib, oke? Dia mati di kayu salib karena dia dianggap menista Tuhan karena sudah berani mengaku Mesias. Itu dia. Sudah berani mengaku Mesias, mengaku Kristus, mengaku anak Allah. Karena paradigma orang Yahudi itu semua juga pada tahu apa itu arti anak Allah. Anak Allah itu artinya mengaku Tuhan. Nah, itu dia. Anak Allah itu mengaku Elohim. Yesus mengaku Tuhan, oke? Tuhan, anak manusia itu yang akan naik ke surga, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Oke, itu dia adalah Isa. Isa sallallahu alaihi wasallam, gitu kan? Isa sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu dia Tuhanku, bukan Tuhanmu, oke? Ya iman Mahdi lah. Ya. Kalian itu yang penting di situ ada anak manusia, terus anak yang disiksa. Kalian katakan lagi Yesus. Ya. Yesus lain namanya. Isa lain, Imam Mahdi lain. Ya. Namanya aja beda. Masa Al-Qur'an mau salah? Ya. Kalian hanya mencocok-cocologikan saja. Yang penting tersebut anak manusia. Oh, pasti itu Yesus katanya. Pasti itu Yesus. Ada-ada aja kamu dibuti-buti. Yang penting. Maaf Pak Saipudin, Yesus menyebut dirinya anak manusia. Yesus menyebut dirinya anak manusia. Dan itu adalah perkataan Yesus sendiri di dalam Matius 24 bahwa dialah anak manusia itulah yang akan datang di awan-awan lengkap dengan para malaikat-malaikat dan serdadu-serdadunya dengan bunyi sangkakala yang gemeruruh dan dengan kedahsyatan yang luar biasa, dan dia akan menyuruh malaikat-malaikatnya untuk pergi ke 4 penjuru dunia dan mengumpulkan umat-umat pilihannya. Oke, di situ perkataan Yesus sendiri. Yesus itu menyebut dirinya anak manusia. Oke, Yesuslah yang menyebut dirinya anak manusia. Jadi ketika Yesus mengatakan bahwa anak manusia itu akan datang, itu adalah berarti dirinya sendiri yang akan datang di awan-awan. Oke, Coba kau tanya orang Yahudi, apa arti Mesias dalam bahasa Ibrani? Apa di situ Allah berubah manusia? Artinya? Coba tanya orang Yahudi yang memakai bahasa Ibrani, apa arti Mesias? Paling diurapi. Menurut kalian, apa jadi diurapi? Jelmaan. Pak jangan ketawa-ketawa, nggak lucu Pak, ketawanya nggak lucu, memalukan diri sendiri. Ya, Mesias itu artinya yang diurapi, tetapi itu ada pada dua periode Pak ada dalam 2 periode. Yang diurapi itu adalah raja-raja Israel pada masa pemerintahan di kitab Perjanjian Lama sebelum bangsa itu jatuh dan dibuang ke tanah Babel Pak. Yang diurapi itu artinya Mesias yang ada dalam masalah politik ya, oke? Seorang raja yang memerintah dalam hal politik Pak. Tetapi yang diurapi di masa bangsa itu berada pada masa pembuangan, yang diurapi itu bukan Mesias, itu bukan lagi berarti yang diurapi, tetapi Mesias itu adalah raja penyelamat, raja penebus, raja yang adalah Elohim sendiri yang menjadi penebus dan juru selamat. Yesaya 9 ayat 5, seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah itu dia Allah. Seorang anak yang disebutkan orang Allah yang perkasa. Seorang anak yang disebutkan Bapa yang kekal. Namanya menjadi Bapa yang kekal. Dan dia adalah Allah yang perkasa, Raja damai. Itu Pak arti Mesias yang sebenarnya sekarang Pak. Dan Yesus disalibkan karena dia mengaku Mesias. Mesias yang artinya anak Allah. Mesias itu artinya anak Allah. Katakanlah terus terang kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah yang hidup itu? Nah itu dia, Mesias yang sekarang artinya anak Allah yang artinya jelmaan Allah. Begitu Pak.
ya Bu. Sepombop Pak. Bisa-bisanya begitu. Yesus menolak diakui Tuhan sedangkan dia datang dalam kemuliaannya sebagai Tuhan. Wah, wah. Aziz, aduh. Gimana sih otak ente itu? Otak ente itu kemana? Aduh, kalau Yesus datang di awan-awan, kan tertulis di Alkitab dia akan memerintahkan sangkakalanya yang besar, oke? Dunia bergemuruh dengan kuasa kemuliaannya, oke? Dia dilengkapi dengan malaikat-malaikat, oke? Dia akan datang dengan kejayaan, kemuliaan, dan kekuasaannya sebagai Tuhan. Oh, lalu orang ketakutan dibawakan. Oh, Yesus ampuni saya Tuhan, ampuni. Lalu lalu Yesus bilang, gua bukan Tuhan. Gua bukan Tuhan gitu kan. Malaikat-malaikatnya memuji dia. Oh, pujilah Allah Maha yang besar. Oh, terpujilah Tuhan. Oh, malaikat-malaikat memuji Yesus sebagai Tuhan, lengkap di atas awan-awan yang luar biasa dahsyat. Tahu-taunya sekali lagi penuh dengan ketepu-tepuan kalian. Bilang Yesus datang bukan untuk mengaku Tuhan. Wah. Iya deh, SpongeBob ya. Iya deh. Di mana sih letak ketuhanan Yesus itu? Sisi maha kuasanya di mana? Coba saya terangkan ya.